Usia 25 tahun merupakan momen emas dalam hidup, di mana seseorang seringkali berada pada titik hidup yang penuh potensi dan tantangan, namun juga membuka peluang besar untuk menggapai impian dan kesuksesan. Walaupun demikian, tidak sedikit dari kita merasa sedang berada di titik transisi yang cukup membingungkan, mengalami cemas, dan penuh ketidakpastian yang dikenal sebagai quarter life crisis. Lalu, apa itu quarter life crisis? Quarter life crisis merupakan periode ketika seseorang mulai memasuki masa dewasa, yaitu pada kisaran umur 25-30 tahun. Pada masa-masa ini, biasanya seseorang akan merasa serangan emosional kuat seperti rasa cemas, takut, sedih, dan kebingungan yang berasal dari tekanan internal maupun eksternal. Pertanyaan tentang arah hidup dan perasaan salah arah pun tidak jarang ditemui ketika seseorang mengalami quarter life crisis. Banyak orang merasa bingung tentang arah hidup yang ingin mereka tempuh, maupun perasaan dirinya berada di jalur yang salah. Pemicu kondisi ini pun biasanya datang dari faktor peningkatan tanggung jawab seperti tekanan finansial, karir, bahkan hubungan yang serius dan menjadi beban diri sendiri. Perubahan lingkungan juga bisa menjadi salah satunya karena periode peralihan dari masa remaja ke dewasa sehingga ada perubahan dalam lingkungan sosial, termasuk kehilangan hubungan dekat dengan teman, bahkan orang spesial. Nah, di usia 25 tahun, tidak kaget jika hal-hal tersebut terjadi kepada dirimu sebagai periode transisi untuk masuk ke fase dewasa. Untuk itu, menjaga kualitas hidup tetap perlu dilakukan sembari menghadapi tantangan yang ada dengan melakukan sejumlah kegiatan produktif, sehingga kamu bisa hidup lebih tenang di masa depan. Jadi, berikut ini adalah tips agar kita mampu menghadapi fase quarter life crisis. Menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Saat menghadapi quarter life crisis, di usia 25 tahun ini penting untuk kita bisa memahami arti tujuan dan kualitas hidup di masa mendatang dengan melangsungkan berbagai kegiatan-kegiatan yang produktif. Tanpa tujuan yang jelas, tentunya kita dapat kehilangan arah dan mudah terjebak dalam rutinitas yang monoton. Pertama-tama, kamu perlu menentukan tujuan jangka panjang terlebih dahulu. Setelah menentukan tujuan jangka panjang, kini saatnya untuk menetapkan tujuan jangka pendek yang lebih terukur dan spesifik. Tujuan ini harus memberi arah dan memberdayakan kita sehingga dapat mencapai tujuan jangka panjang ke depannya. Tapi perlu dicatat, seiring berjalannya waktu dan perkembangan diri, tujuan yang kita buat mungkin bisa berubah. Kamu gak perlu khawatir dan takut untuk beradaptasi, supaya apa yang terjadi bisa sejalan dengan perubahan hidup yang kamu alami juga. Pada usia emas ini, kita memiliki banyak kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Oleh karena itu, mengikuti kelas atau bergabung dalam komunitas yang sesuai dengan minat adalah langkah produktif yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup di tengah quarter life crisis ini. Kamu bisa memperluas pengetahuan dan keterampilan di bidang yang kamu minati, sekaligus bertemu dengan orang baru dan memperluas relasi. Saat memasuki usia 25 tahun, mencoba hobi baru menjadi salah satu kegiatan produktif yang bisa kamu coba. Hobi merupakan cara cepat dan menyenangkan untuk meredakan stres, mengasah kreativitas, serta mencari kesenangan di tengah rutinitas sehari-hari. Kamu bisa mulai mencari hobi yang menarik minat kamu, tapi belum pernah kamu tekuni sebelumnya. Misalnya, mencoba melukis, memasak berbagai jenis makanan, berkebun, olahraga, bahkan bermain sejumlah alat musik yang baru. Kegiatan produktif ini diharapkan bisa memberikan kesempatan untuk kita berkomitmen pada suatu hal yang bermanfaat. Dan kamu bisa menghabiskan waktu luang secara lebih produktif di tengah quarter life crisis ini. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang dan kita sebagai penggunanya perlu untuk beradaptasi. Oleh karena itu, kamu bisa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang merupakan kunci untuk tetap relevan dan kompetitif di dunia kerja dengan cara terbuka terhadap pembelajaran baru dan selalu siap meningkatkan kualitas hidup. Pengembangan diri melalui kegiatan produktif bisa dilakukan melalui pelatihan formal ataupun yang mandiri. Untuk itu, jangan ragu mencoba platform belajar daring yang menyediakan berbagai macam kursus dan sumber daya pendidikan lainnya. Untuk keluar dari zona quarter life crisis,
Kamu juga perlu mencari mentor maupun pelatih yang bisa memberikan panduan serta dukungan dalam mengembangkan keterampilan kamu. Disiplin mengatur finansial. Hal terakhir yang tidak bisa lepas dari perencanaan kualitas hidup masa depan saat berada pada usia 25 tahun adalah melalui mandiri secara finansial. Hal ini penting untuk belajar disiplin dalam mengatur keuangan pada masa-masa quarter life crisis. Hal ini juga bisa membantu kita untuk melacak uang yang masuk dan keluar, sehingga lebih mudah untuk mengelolanya secara lebih bijaksana. Quarter life crisis ini akan menjadi hal yang sangat berat jika tidak kita hadapi dengan kesiapan. Maka dari itu, kamu perlu memahami diri kamu dan mulai mempertimbangkan tips ini, oke? Tips mencegah quarter life crisis. So, good luck dan terus semangat. Percayalah kamu akan bahagia. So, thanks.